banyak orang juga sering bilang apakah Gojek itu akan keluar negeri atau kemana-mana, tapi saya selalu tetap fix Gojek itu spesial untuk Indonesia. Spesial. Spesial. Jadi awalnya orang tua maunya PNS, pokoknya nyari kerja yang pasti, ngapain sih buka usaha sendiri gitu ya. Jadi murid-murid saya tuh lari ke rumah dengan panik gitu. Ibu Ayu hati-hati. Kerusuhan sudah dekat katanya. Hah, kamu tahu nak kerusuhan itu jauh sekali di Ambon. Nanti kerusuhannya naik pesawat, Bu. Yohana waktu itu bulan puasa, Yohana beragama Kristen, tinggal sama Mbak Hani dan keluarga yang Islam, ikut puasa atau makan? Ada banyak sekali pesan-pesan negatif, pesan-pesan kebencian yang beredar, hate speech, ya hatred speech. Nah, kita harus melawan itu semua dengan pesan-pesan damai. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 87 tahun usia Sumpah Pemuda. Tonggak bersejarah terwujudnya Indonesia. Dulu dan kini jelas terlihat betapa pentingnya anak muda bergerak. Mengambil beban sejarah, menghidupi terus-menerus makna merdeka. Memandu nasib bangsa ke masa depan, tegak menjawab panggilan zaman. Inilah Mata Najwa. Semangat 28. Pemirsa, memaknai Sumpah Pemuda, kami hadirkan para pemuda yang berani melakukan gebrakan, menggerakkan dan berkontribusi pada negeri ini dengan caranya masing-masing. Fenomena layanan jasa Gojek menjadi salah satu bukti kreasi tangan dingin anak muda. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa CEO dan juga pendiri layanan Gojek, Nadiem Makarim. Selamat malam Nadiem, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Nadiem. Gojek, menjelaskan Gojek kepada yang mungkin belum familiar dengan ini, dengan bahasa sederhana seperti apa ya Nadiem? An ojek for every need. An ojek for every need. Ya, ojek. Jadi itu suatu aplikasi yang berbasis sosial ya, di mana kita percaya bahwa ojek itu bisa jauh lebih kemampuannya daripada hanya mengantar orang, tapi bisa melakukan berbagai macam value add service sehingga dia bisa meningkatkan martabat dia di masyarakat. Meningkatkan martabat di masyarakat. Apakah kemudian karena itu juga tagline-nya karya anak bangsa? Kenapa kemudian Gojek spesifik menyebut ini karya anak bangsa? Karena banyak orang juga sering bilang apakah Gojek itu akan keluar negeri atau kemana-mana, tapi saya selalu tetap fix Gojek itu spesial untuk Indonesia. Spesial? Spesial. Kenapa spesial? Alasannya mungkin saya nggak ingin berbagi Gojek untuk negara lain ya. Saya ingin ini khusus untuk Indonesia karena ini merupakan suatu produk teknologi yang pertama di dunia yang bentuknya seperti ini. Di mana berbagai macam layanan di dalam suatu network driver terbesar ya, motor 2 terbesar di dunia yang ada di Indonesia. Dan karena ini merupakan model yang sangat inovatif, saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya orang Indonesia ini bisa menciptakan perusahaan teknologi yang kelas dunia. Gitu. Tadi Nadiem sebutkan terbesar kedua di dunia, jadi persisnya keluarga besar Gojek ini sudah berapa banyak? Keluarga besar Gojek sudah sekitar 200.000 driver. 200.000 driver.
Padahal ini relatif baru kan, baru kemudian aplikasinya sendiri baru awal tahun ini. Betul. Aplikasi baru luncur Januari 2015 dan sekarang sudah melebihi 6 juta download. 6 juta download dengan 200.000 driver dan sekarang sudah ada di berapa kota? Sudah ada di sekitar 10 kota. 10 kota. Betul. Kenapa bisa secepat itu ya? Itu semua karena tim kita. Tim Gojek itu sebenarnya dua hal, tim kita dan juga driver kita yang begitu semangat mengambil order. Dan Begitu semangat mengambil order ya? semangat banget. Semangat kerja. Driver kita adalah ujung tombak kita. Mereka adalah kenapa kita bisa sampai sebesar ini karena mereka pagi, siang, sore itu selalu sampai dengan malam dini pun mereka mengambil orderan, berbagai macam jenis orderan. Dan tim kami itu yang di dalam Gojek itu sekarang kami employee-nya sudah lebih dari 1.000 orang. Dan motivasi mereka untuk membangun Gojek itu jauh jauh lebih besar daripada hanya semata mencari nafkah. Orang tuh bergabung Gojek untuk menjadi employee Gojek untuk membesarkan karya anak bangsa dan menunjukkan bahwa nggak perlu kita hanya bikin suatu bisnis untuk mencari uang, tapi kita juga bisa mencari uang dan juga berdampak sosial yang sangat besar. Itu dua hal bisa tercapai bersamaan. Jadi tidak hanya keuntungan finansial, tapi ada keuntungan yang lain, spesifiknya membawa dampak sosial. Apa misalnya yang mungkin pengalaman, cerita yang betul-betul menyentuh di hati selama Gojek berjalan ini, dampak sosialnya? Sudah cukup banyak ya cerita-cerita ya, karena saya ngambil Gojek itu, booking Gojek sekitar 6-7 kali sehari. Ya saya number one user di database. Haruslah pendiri. Jadi saya sering banget bertemu dengan para driver-driver. Nggak jarang banyak driver yang akhirnya mengenali saya langsung dia nangis karena hidupnya udah begitu berubah gitu. Banyak driver yang bilang anaknya begitu kaget kenapa sejak bapak ayahnya gabung Gojek kok makanan mama jadi enak-enak semua gitu. Dan banyak juga yang dulunya nggak pernah bisa dapet jodoh, tiba-tiba gabung Gojek akhirnya bisa dapat mencari istri lebih gampang. Jadi Karena penghasilannya bertambah. Betul, Oh, saya penghasilan. pikir karena dapat dari ini. bukan hanya klien penghasilan. Gojek, bukan kan? bukan. Oke. Bukan hanya penghasilannya bertambah, tapi lebih reliable penghasilannya. Karena dulu selama dia menjadi ojek pangkalan aja, nggak tentu dia bawa uang berapa setiap hari. Jadinya kebanyakan keseringan nongkrong, nunggu customer, nunggu pelanggan untuk datang. Dengan Gojek itu dia bisa mengambil berbagai macam orderan. Pagi ngambil transport, siang ngambil kurir, juga buat GoFood, beliin makanan, malam beliin makanan lagi dan lainnya. Jadinya seharian full dia bisa kerja mengambil orderan. Gitu. Untuk yang mungkin belum pernah mencoba atau melihat, Mata Najwa sudah menyiapkan gambaran singkat bagaimana kalau kita mau memesan Gojek yang berikut ini. Seperti apa? Boleh dong diterangin sama pendirinya? Boleh. Jadi mudah saja kita untuk transport tinggal pilih kita di mana, bisa gunain peta, lalu langsung pilih mau kemana, harga sudah transparan ya, fix per kilometer. Sekarang masih promo jadinya, harganya 15.000 kalau bukan jam sibuk. Langsung pencet order, dalam waktu beberapa detik akan ada driver yang menerima. Jadi itu order akan di-blast hanya kepada driver yang di dekat situ. Oke. Nah, jadi sebenarnya rezeki Gojek itu terbagi menurut daerah. Jadi masing-masing driver itu akan menerima orderan yang dekat areanya. Nah tapi driver itu bukan hanya menerima transport, kita juga ada layanan kurir, sama saja sistemnya, modelnya. Dan juga GoFood, di mana kita bisa memilih dari 30.000 restoran. Untuk memilih restoran favorit kita, baik warung pun bisa kita pesan gitu. Dan baru saja ada layanan namanya GoMart. Artinya belanjaan supermarket pun udah bisa sekarang. Ketika pertama terpikir ide ini, akan membayangkan akan secepat ini tidak perkembangannya? Ketika dulu pertama kali menemukan ide, sekarang sudah 200.000, sudah di 10 kota, sudah 6 juta yang mengunduh. Sama sekali tidak. Kita tidak menyangka respons masyarakat akan sebesar ini. Target kita sebenarnya akhir tahun ini itu sekitar 30.000 driver dan 1 juta download. Targetnya? Targetnya. Ternyata kita mencapai itu dalam waktu 2 bulan. Hanya dalam waktu 2 bulan sudah tercapai targetnya. Betul. Jadi mungkin yang kita tidak sadari itu betapa besar kebutuhan orang untuk bertransportasi dan mengirim barang dan memesan makanan secara cepat.
Mereka sekarang berarti para pengemudi Gojek ini jadi lebih canggih berteknologi ya seharusnya? Oh, luar biasa. Sebelum Gojek mereka belum pernah menyentuh smartphone kebanyakan. Setelah ada Gojek mereka sekarang jago smartphone, jago YouTube, udah buka akun Twitter, Facebook. Di akun Facebooknya pun pakai jaket Gojek gitu. Jadi jauh lebih melek teknologi ya. Dan mana bukan cuma banking, online banking juga mereka udah mobile banking mereka. Mobile banking mobile bahkan internet justru ya? banking. Saya aja masih SMS banking. Mereka semua udah mobile banking sekarang. Jadi awalnya orang tua maunya PNS, pokoknya cari kerja yang pasti, ngapain sih buka usaha sendiri gitu ya. Pemirsa, satu lagi gebrakan anak muda yang meramaikan bisnis berbasis teknologi. Terpacu berbuat sesuatu menyebabkan manfaat bagi orang lain. Salah satu pasar online terbesar dikunjungi 2 juta pengunjung setiap hari dengan omset yang menggiurkan miliaran rupiah per hari. Ya, sudah hadir bergabung di meja Mata Najwa CEO dan pendiri Bukalapak Ahmad Zaki. Selamat malam Zaki, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Memulai ketika dulu Bukalapak, itu sulit tidak memulai bisnis seperti itu? Memulai itu memang paling sulit ya. Memang kalau untuk memulai sesuatu itu pasti ada penolakan sih, Mbak. Dan waktu itu banyak sekali mental gitu, penolakan dari lingkungan sekitar gitu, dari keluarga. Saya asli Sragen, Jawa Tengah. Orang tua pengennya pasti PNS kan. Ya kebanyakan di sana PNS tuh derajatnya paling tinggi. Ya, PNS. Orang tua saya guru. Jadi kebayang betapa inginnya orang tua pasti pengen kerja di perusahaan dengan gaji yang besar gitu. Anda lulusan ITB? Lulusan ITB, apalagi ITB. Cari kerja insya Allah mudah lah. Jadi waktu itu? Cuma ya itu justru godaannya di situ, Mbak. Karena Bukalapak ini dimulai dari mimpi pengen punya suatu website. Karena saya lihat top website di Indonesia 90% buatan luar negeri. Jarang sekali buatan lokal. Kalaupun buatan lokal ada juga situs yang aneh-aneh gitu loh. Nggak ada yang situs yang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kebanyakan juga sosial media kan gitu loh. Nah, kita pengen menciptakan sesuatu yang fresh, internet itu digunakan untuk sesuatu kegiatan yang baik gitu, menghasilkan nilai ekonomi gitu. Jadi awalnya orang tua maunya PNS, pokoknya nyari kerja yang pasti, ngapain sih buka usaha sendiri gitu ya. Saya sampai mungkin nggak enak kalau nyebut Bukalapak lagi ngapain. Nggak bisa nyebut gitu lah. Ya lagi apply kerja di sini lah gitu dan sebagainya. Jadi yang terberat itu menurut saya mental awalnya sih, karena butuh keberanian menurut saya. Dan waktu itu Anda dulu kekeh pokoknya mau buka usaha sendiri itu dari mana kekeh itu? Sebenarnya waktu masuk kuliah di ITB tidak pernah ada mimpi untuk jadi pengusaha. Wong dari Sragen, Mbak. pasti pengen kebanyakan. Di Sragen pada tepuk tangan semua nih nonton. Tapi umumnya orang Jawa Tengah kalau kuliah di ITB itu kebanyakan pengen kerja dengan gaji yang besar. Kebanyakan 99% lah. Nah, tapi uniknya waktu saya kuliah di ITB, Mbak, itu ada pemikiran bahwa kami itu masuk ITB sudah menggagalkan puluhan ribu peserta lainnya. Bener kan? Ya. Kan pas in-grade-nya katanya paling tinggi, katanya. Seleksinya paling ketat. Seleksinya paling ketat gitu. Jangan sampai keluar, waktu itu ada pemahaman seperti itu. Jangan sampai keluar itu menggagalkan orang lain yang nyari pekerjaan juga gitu loh. Kalau bisa bikin pekerjaan gitu loh. Nah, idealisme itu mulai muncul dan kokoh banget, ngotot pengen bikin sesuatu untuk Indonesia gitu. Dan
Dan dengan Bukalapak ini target Anda memang agar orang lain bisa lebih mudah berusaha, orang lain punya lapangan pekerjaan. Iya, iya. Dan uniknya saya datang ke semua. Jadi waktu awal-awal memang paling susah adalah ya tadi ya meyakinkan orang karena nggak semua orang tahu Bukalapak waktu itu. Apa Bukalapak? Bahkan nggak ada yang ngerti internet gitu loh. Nggak semua yakin langsung join gitu lah. Ini tahun 2010-an ya? 2010-an Ketika itu belum seheboh ini nih, internet, teknologi dan sebagainya. Waktu itu kami masih 2 orang, mulai dari garasi, kami tinggal di situ, bikin program di situ, tidur di situ juga, makan di situ, semua dari situ. Dan kita yakinkan orang satu persatu dan memang tidak mudah gitu. Tapi ya berkat ketekunan, terus kemudian kita lakukan itu secara terus-menerus, ternyata animo masyarakat luar biasa. Jadi persisnya cara kerja Bukalapak ini seperti apa? Bukalapak itu adalah situs yang membuka kesempatan bagi semua orang untuk berbisnis. Semua orang, kan namanya kan Bukalapak. Kalau Bukalapak itu kan, misalkan kita ke pasar ya, kan itu tinggal bawa tiker, Bukalapak aja kan. Tinggal dibuka dan gitu. Jadi konsepnya sesederhana itu, bagaimana semua orang di Indonesia itu bisa memiliki bisnis, bisa punya opportunity yang sama. Jadi ya rata-rata yang Bukalapak, di Bukalapak nih siapa? Rata-rata mayoritas memang masih pekerja yang sampingan. Oke. Tapi ada berapa banyak sekarang yang Bukalapak di sana? 450.000. 450.000. 450.000. Dan yang dijual, saya sempat tadi pagi melihat-lihat Bukalapak yang dijual tuh aneh-aneh juga ya? Iya, semua barang ada. Ada yang aneh-aneh, kita lihat dulu apa saja yang dijual di bukalapak.com. Dan harganya tuh terkadang juga fantastis. Iya. Kita lihat, jadi nah ini batu akik misalnya, ini termasuk yang populer? Iya, batu akik termasuk yang paling besar di bukalapak.com. Nih harganya Mas? Yes. Harganya luar biasa. Iya. Itu laku, ada yang laku sampai sebesar itu harganya? Kalau yang laku paling tinggi itu ratusan juta batu akik ya. Kalau untuk yang miliaran ini, ya ini seperti pasar, memang ada yang menjual miliaran, laku atau tidak. Tapi selama ini yang paling laku, paling besar, yang sudah benar-benar ada transaksinya ratusan juta. Untuk batu akik. Untuk batu akik. Yeah. Kemudian barang apa lagi yang laku dijual? Apa aja ada, Mbak. Apa aja ada? Pakaian dalam kita ada semua. Dari mulai yang melekat dan ini semuanya ada ya? Ada. Anda juga pembeli Bukalapak nggak? Kan kalau Mas Nadiem kan 6 kali sehari loh dia naik Gojek. Iya. Ya, jadi semua ini dari atas sampai bawah semua Bukalapak nih? Popok anak saya, terus kemudian pakaian anak saya, perhiasan istri saya dari Bukalapak. Semuanya dari Bukalapak? Iya. Karena saya percaya sekali Mbak, saya percaya sekali ini ada era perubahan. Era perubahan, ini yang aneh-aneh lagi. Oh, yang aneh nih. Banyak yang aneh-aneh dan yang unik-unik. Apa dampaknya untuk mereka-mereka yang kemudian usahanya lebih berkembang lewat Bukalapak? Kalau tadi Gojek cerita, Mas Nadiem cerita pengemudi Gojek sekarang jauh lebih canggih berteknologi, kehidupannya juga menjadi lebih baik. Efek atau dampak sosialnya bagi para UKM ini apa? Efeknya adalah makin banyak masyarakat Indonesia yang saya lihat gemar berjiwa wirausaha. Yang dulu takut, Mbak. Dulu di era saya itu kalau mau berwirausaha itu sangat sulit. Terus ada beban juga buat kami karena ya tadi ya mayoritas masyarakat Indonesia PNS atau yang umum-umum gitu lah. Tidak ada pilihan untuk yang lain gitu lah. Nah sekarang ini ada pilihan. Masyarakat Indonesia hari ini punya pilihan yang sangat lebar untuk melihat internet sebagai suatu peluang gitu, sebagai suatu opportunity untuk mereka menambah pendapatan gitu. Dan itu yang saya lihat kuat sekali sih. Kan kita lihat ya teman kita tiba-tiba di sosial media jualan atau macam-macam loh. Dan itu menurut saya opportunity yang terjadi perubahan yang signifikan dan itu didorong oleh menurut saya pertumbuhan internet yang luar biasa sih. Dan ini menurut saya revolusi jangka panjang sih. Revolusi jangka panjang. Saya ingin tahu usia Mas Zaky usia tadi 29, Mas Nadiem 31 tahun, tapi sudah bisa sukses dengan perusahaan yang kemudian omsetnya menggiurkan, bisa mempekerjakan ratusan ribu orang. Jadi saya mau tanya to the point, penghasilan berapa ya Mas Nadiem? Penghasilan? Penghasilan CEO Gojek itu berapa ya? Wah, luar biasa ya berarti.
Ya, yang pasti tidak sebesar yang disangka. Ya, saya nggak boleh bilang lah, tapi yang udah jelas baru sekarang sebenarnya saya bisa ngambil gaji yang lebih besar. Jadi, Sebelumnya? Wah, sebelumnya masih susah-susah sih. Nah, walaupun waktu pertama dapat investment pertama, ya secukup-cukupnya lah ya. Pas baru menikah jadi lebih mencukupi gitu. Tapi baru sejak rounding kedua, ketiga baru saya bisa mendapatkan Jadi apa kalau yang... bukan penghasilan yang didapat apa dong? Kepuasan apa yang didapat kalau bukan uang? Wah, kalau kepuasan sih setiap hari melihat driver-driver saya senyum dan bangga memakai jaket hijau itu bagi saya kesenangan paling besar lah. Yang tidak bisa dinilai. Tidak ternilai ya. Lebih berharga dibandingkan gaji sebesar apapun. Iya, karena ya uang itu masuk keluar gitu. Tapi legacy atau kebanggaan untuk bisa membanggakan negara is forever gitu. Jadi itu yang... Saya harus nanya yang sama. Bukalapak CEO-nya gajinya berapa sih? Ya cukup lah buat nyicil rumah. Rumah di mana berapa besar, beda-beda loh. Nyicil rumah di pinggiran Jakarta, tuh kan pinggirannya. Terus buat nyetor ke orang tua, nyetor ke istri, cukup lah, cukup. Yang didapat kepuasan macam apa yang didapat? Kepuasannya menurut saya lebih kepuasan apa ya? Karena saya bayangin kalau kerja ya, itu autoritinya kan kecil sekali ya. Kita susah sekali melakukan apapun gitu. Dengan bikin Bukalapak ini saya juga nggak mengira sejauh ini, Mbak. Dan saya hampir bisa melakukan apapun, hampir bisa belajar apapun. Kan itu sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Dulu yang kami masih mulai dari kos-kosan 2 orang yang masih belajar dari internet, sekarang mungkin saya bisa belajar ketemu CEO siapa, belajar dari beliau, terus kemudian bisa ketemu pengambil kebijakan, bisa ngiklan di TV juga tuh. Jadi kalau ngiklan di TV itu ceritanya ini, orang tua saya tuh sudah sejak 5 tahun ini kita ngeran Bukalapak, saya ngeran Bukalapak tuh nggak tahu Bukalapak. Orang tua saya nggak tahu Bukalapak. Bukalapak itu apa? Nggak tahu. Ya udah, orang tua saya pengen tahu Bukalapak itu apa, saya iklan di TV aja ya, sedikit gitu. Biar orang tua saya tahu. Dan waktu pulang di... Jadi tujuannya itu ya? Ini tujuannya mau mamer sama orang tua, mau bilang Karena- tuh, Bu nggak jadi karena PNS, sekarang saya karena ini, gini Bu." Mbak Nana, kalau pulang ke kampung itu pasti sepi, nggak ada kok, orang-orang nggak tahu ya saya ini CEO Bukalapak gitu. habis, Nah, terus- habis dari sini tahu nah, kok, habis muncul di mata Najwa tahu nanti. habis iklan di TV, weh Mas Zaki ini yang punya Bukalapak ya. Oh kerasa juga yang iklan di TV ya. Lebih banyak yang tahu. Oke, saya mau penutup dong, closing statement. Jadi anak muda sekarang harus apa, berbuat apa, atau tidak boleh apa? Nomor 1 mungkin bagi saya itu keberanian. Nomor 1 adalah keberanian. Jangan hidup hanya melihat apa resiko ke depan. Tapi hidup itu berani menciptakan perubahan yang Anda inginkan di dunia. Itu kuncinya sebenarnya. Gak apa-apa gagal-gagal, tersendat-sendat, gak masalah. Saya udah gagal 4-5 perusahaan sebelumnya dan itu semuanya menjadi pembelajaran buat saya. Jadi mungkin yang advice saya adalah lebih daripada belajar tiap hari, lebih daripada melakukan hal-hal lain atau mengikuti kata orang lain, keberanian itu nomor 1. Karena keberanian pasti akan mendengar apa suara hati, itu nomor 1. Oke, thank you. Untuk yang tidak melakukannya, tidak. Jangan kalau misalnya ingin membuat suatu bisnis, kalau misalnya kepengen menjadikan suatu startup atau suatu usaha, kalau mau menciptakan sesuatu yang besar, jangan mencari masalah yang kecil. Kalau mau menciptakan sesuatu yang besar, cari masalah yang besar, yang sulit, yang ribet, yang semua orang bilang nggak mungkin bisa. Nah itu biasanya peluang terbesar ada di situ. Jadi jangan menghindar dari masalah besar ya? Jangan, Justru harus dicari. Semakin besar itu masalah, semakin besar peluangnya. Ya. Jadi jangan takut. Jangan takut. Terima kasih Mas Nadiem. Terima kasih. Zaki?
Kalau saya mungkin bekerja lebih keras dan lebih cerdas ya, karena menurut saya kita anak-anak muda generasi sekarang sudah diberi keberuntungan yang luar biasa dengan adanya internet. Everyone sekarang anak muda nggak ada yang nggak connect internet, Pak. Mayoritas connect to internet. Mereka hampir bisa melakukan apa aja. Tinggal kemauan dan kerja keras menurut saya. Belajar, manfaatkan waktu untuk belajar, jangan konsumsi, jangan ya menikmati aja gitu loh. Kalau bisa ngelihat sesuatu tuh, aku bisa bikin apa ya gitu. Dan sungguh-sungguh melakukannya dan konsisten secara terus-menerus. Jangan belok-belok, pokoknya konsisten aja gitu. Bilang oke, oh keren videonya. Yang kedua, tolong bikinin kita video tentang atom dong. Pemirsa, dengan teknologi, belajar bisa dilakukan di mana saja. Inilah yang menjadi misi organisasi non-profit yang menamakan dirinya inibudi.org. Inisiatif meningkatkan kualitas pendidikan hingga ke pelosok negeri lewat ragam video yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Karena sama-sama 2 plus muatannya ya. Jadi CO2O2. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa Direktur inibudi.org, Wilita Putrinda. Selamat malam Mbak Upik, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau mulai dari namanya dulu karena unik, inibudi.org. Itu pasti karena pelajaran dulu ya. Iya. Inibudi itu jadi inspirasinya. Iya, jadi kan ini Budi waktu kita pertama kali belajar di sekolah pasti kan ini Budi, ini Bapak Budi. Jadi menurut kami ini Budi adalah sebuah simbol di mana pendidikan itu mulai di Indonesia marak dan sangat besar, jadi besar. Jadi ini Budi yang kita pilih. Dan kata Budi sendiri kan berarti yang baik ya. Jadi spirit itu yang mau kita ambil. Yang baik. Jadi sederhananya itu inibudi.org akan memproduksi video pelajaran. Iya. Untuk usia berapa nih Mbak? Untuk saat ini kita fokus SD, SMP, SMA dengan kurikulum Indonesia dan berbahasa Indonesia. Oke, dan itu semua pelajaran? Jadi. Semua pelajaran. Tadi kan ada contohnya, ada kimia, ada matematika dan sebagainya, alat musik juga. Iya, semua pelajaran. Dan akan bisa diunduh oleh siapapun, kapanpun? Siapapun yang melihatnya di website kita atau di YouTube kita boleh mengunduh dengan bebas dan bisa memberikannya dengan temannya yang lain, sesama guru atau murid atau orang tua. Ini memang visi awalnya, gambaran besarnya ketika itu inginnya apa Mbak Upik? Gambaran besarnya bagi kami adalah dengan adanya teknologi, akses terhadap materi pendidikan yang berkualitas itu sebaiknya dimudahkan. Bahwa semua orang mestinya bisa mendapatkan itu. Dengan teknologi yang sudah ada di Indonesia dengan telepon genggam dan internet, mestinya materi-materi seperti ini justru diperbanyak dan dimudahkan untuk didapat oleh guru atau murid atau orang tua gitu, untuk membantu pelajar dan guru dalam proses belajar mengajar. Kami bukan ingin mengganti fungsi guru, tapi kami ingin membantu justru. Dan formatnya memang audiovisual dan sebisa mungkin menarik agar kemudian siswa mau tertarik, mau belajar lewat inibudi.org. Betul, ya. Jadi pada saat dia di kelas mungkin dia mendapatkan pengajaran dari guru, mungkin di rumah atau di tempat lain yang dia ingin belajar lagi atau dia ingin berbagi dengan yang lain, dia bisa mempersiapkannya. Jadi materi ini Budi bisa dipakai untuk dia mandiri atau dia di kelas atau di yang lain. Dan karena online bisa diakses dimanapun, tidak hanya kota-kota besar tapi kota-kota kecil yang mungkin saja kekurangan materi pendidikan yang berkualitas, mereka akan bisa mendapatkan materi yang berkualitas. Ini daerah-daerah mana saja Mbak yang dari hasil data begitu ya, yang banyak kemudian mengunduh ini? Yang
paling banyak memang untuk saat ini masih Jawa dan Sumatera. Oke. Oleh karenanya ini Budi, inisiatif kami secara online dan offline masih berbarengan, masih sama gencarnya. Karena beberapa daerah yang menghubungi kita nggak punya akses internet atau warnetnya terlalu jauh gitu. Nah mereka minta sama kita materinya offline. Jadi kami mengirimkan flash disk atau DVD dengan DVD playernya atau menitipkan kepada organisasi yang dalam jaringan kita yang ingin membawa ke lokasi tersebut. Biasanya itu yang di Indonesia Timur, di Maluku, bahkan ada di Jawa ya kayak di Tegal yang masih jauh dari signal gitu, langsung minta ke kita. Gitu. Dan rata-rata respon mereka, respon anak didik setelah menonton video di inibudi.org? Biasanya mereka bilang oke, oh keren videonya. Yang kedua, tolong bikinin kita video tentang atom dong gitu. Jadi ada permintaan iya, gitu betul, ya? iya. Langsung gitu. Request video spesifik. Jenis-jenis videonya apa saja Mbak? Ada selain video pelajaran? Selain video pelajaran kami juga punya video profesi untuk menumbuhkan potensi anak-anak dan memberikan inspirasi bahwa banyak sekali profesi di Indonesia yang baik. Kemudian ada tentang pemimpin, belajar kepemimpinan dari para pemimpin di Indonesia. Kemudian ada profil guru yang kita tampilkan pengabdiannya gitu. Kita ada cuplikan video profesi di inibudi.org, kita lihat sama-sama. Jadi karakter, kembang, dan gula. Penyiar itu adalah orang yang menyiarkan sesuatu melalui media. Jadi selain pelajaran kurikulum, ada juga video-video tentang profesi begitu ya? Ya, itu tadi yang terakhir adalah respon dari teman-teman di Fakfak di sebuah sekolah yang melihat videonya Mbak Nana, mereka baru tahu bahwa oh profesi jurnalis itu adalah sekolahnya harus di sini gitu. Okay. Dan itu jadi membuka wawasan mereka betul. Tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan, Iya. membuka wawasan tentang apa pilihan-pilihan hidup yang mereka Betul, bisa ya. lakukan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Mbak Upik. Targetnya apa nih ke depan? Ini baru 2 tahun, inibudi.org, apalagi impiannya ke depan? Kalau impiannya kita ke bicara depan akses kami pendidikan. berharap lebih banyak guru atau bukan juga guru dan siswa. Jadi kami punya program teman belajar yang siswa memberikan dibuat video pelajaran untuk temannya untuk lebih banyak lagi terlibat dalam pembuatan video pelajaran ini. Jadi lebih banyak lagi orang yang menyumbang video, menyumbang pengalaman, berbagi ilmu untuk bisa dilihat dan didapatkan oleh seluruh orang di pelosok Indonesia. Paduan suara yang berawal dari gereja, tapi malah belakangan kemarin justru datang ke pesantren. Pemirsa, anak-anak muda ini menggelorakan semangat nasionalisme lewat seni. Mereka mengobarkan semangat kebangsaan dan persaudaraan lewat paduan suara. Kita berikan sambutan paduan suara Glorified the Lord Ensemble.
sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat melindungi hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat melindungi hari tua, sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup Saya ingin ke Kakak Martin Sabah, koordinator paduan suara Glorified the Lord Ensemble. Terima kasih sudah memberikan kejutan manis untuk pemirsa Mata Najwa, audiens Mata Najwa yang hadir di studio. Paduan suara yang berawal dari gereja, tapi malah belakangan kemarin justru datang ke pesantren. Betul sekali. Apa maksudnya paduan suara gereja ke pesantren? Itulah kami percaya bahwa agama itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan, right? Tapi berbagi kasih tanpa batas agama, suku, latar belakang itu sangat perlu buat kita semua. Jadi Glorify ini mungkin setelah mereka mempunyai visi seperti itu didengar oleh beberapa teman dan mungkin sampai juga ke sebuah pesantren yang namanya Al Zaitun, pesantren terbesar di Asia Tenggara yang ternyata punya visi yang sama juga mengenai itu. Kemudian mereka, kemudian mereka ingin sekali awalnya belajar dari kita. Jadi beberapa dari kami ke sana untuk waktu itu mengajar mereka, berbagi ilmu pada mereka. Tapi setelah sampai ke sana ternyata kita banyak belajar juga dari mereka. Jadi gitu. saling belajar? Saling belajar, iya. Dan setelah itu terjadilah hubungan yang sangat baik. Saya pikir kemudian mereka mengundang kita untuk membuat sesuatu, kita terjemahkan dalam suatu acara, boleh? Oh fine. Jadi waktu itu, tanggal 17 Agustus kemarin kita membuat suatu acara, kita kolaborasi antara Glorified the Lord Ensemble dengan Al Zaitun Choir pesantren. Jadi paduan suara pesantren dan paduan suara Glorified the Ensemble berkolaborasi menyanyi di 17 Agustus. Betul. Indah sekali. Terima kasih Kak Martin sudah berbagi untuk Mata Najwa. Murid saya tuh lari ke rumah dengan panik gitu. Ibu Ayu, hati-hati.
kerusuhan sudah dekat katanya. Hah, kamu tahu nak kerusuhan itu jauh sekali di Ambon. Nanti kerusuhannya naik pesawat, Bu. Pemirsa, karena toleransi tidak bisa hanya diajarkan tapi harus dialami dan dirasakan. Karena perbedaan bukan untuk memisahkan tapi menyatukan. Gerakan Sabang Merauke. Saya tidak akan putus sekolah selama saya mampu untuk melakukannya. Dan saya akan tetap berusaha demi satu tujuan. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa inisiator gerakan Sabang Merauke, Ayu Kartika Dewi. Selamat malam Mbak Ayu, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga sudah hadir anak Sabang Merauke asal Sumatera Selatan, Yohana. Dan juga ada Fahrul Rozi dari Halmahera. Betul ya, Fahrul Rozi, Yohana, dan ini Mbak Ayu. Mbak Ayu, jadi persisnya gerakan Sabang Merauke, ini apa? Singkatnya, Sabang Merauke itu adalah pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Oke. Jadi karena kita percaya toleransi itu tidak bisa hanya diajarkan, toleransi itu harus dialami, harus dirasakan. Makanya kita ingin anak-anak Indonesia merasakan indahnya toleransi, indahnya perbedaan. Jadi mereka diajak ikut pertukaran pelajar. Selama liburan sekolah, mereka tinggal bersama keluarga yang berbeda-beda. Sehingga ketika mereka kembali ke daerahnya masing-masing, ke sekolahnya masing-masing, mereka jadi duta perdamaian. Duta perdamaian. Tujuan bersarnya siapapun yang ikut ini akan bisa membawa pesan-pesan kedamaian. Betul banget. Menghargai perbedaan. Betul. Kita kasih tepuk tangan. Dari mana ide awalnya? Muncul ide awal membuat gerakan Sabang Merauke. Jadi cerita awalnya sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah jadi guru SD di Halmahera Selatan, di Maluku Utara. Jadi sekitar tahun 99 kan ada kerusuhan Ambon yang waktu itu meluas sampai ke Halmahera Selatan. Dan setelah itu banyak desa-desa yang disekat. Akibatnya banyak anak-anak yang tumbuh tanpa pernah mengenal orang dari agama lain. Jadi waktu saya ngajar di sana, saya sempat kaget karena murid-murid saya pernah bilang gitu. Waktu itu sempat ada isu akan ada kerusuhan di Ambon. Jadi murid-murid saya tuh lari ke rumah dengan panik gitu. Ibu Ayu, hati-hati. Kerusuhan sudah dekat katanya. Hah, kamu tahu nak kerusuhan itu jauh sekali di Ambon. Nanti kerusuhannya naik pesawat, Bu. Jadi anak-anak ini bahkan nggak paham artinya kerusuhan. Terus mereka bilang lagi, jadi waktu itu saya kebetulan ditempatkan di desa yang 100% Islam. Murid-murid saya bisa bilang, Ibu Ayu hati-hati dengan orang Kristen. Nanti orang Kristen bisa bakar-bakar kita pe rumah katanya. Bahkan anak-anak ini tidak pernah bertemu orang Kristen seumur hidupnya. Mereka bahkan tidak paham artinya kerusuhan, tapi mereka bisa sebegitu bencinya, bisa sebegitu takutnya karena kebencian ini ditanamkan turun-temurun. Dan ini tahun 2010 ya? Saya ngajar 2010 sampai 2011. Jadi ini baru beberapa tahun yang lalu, kita tidak bicara 10 tahun, ini baru saja terjadi. Betul. Jadi akhirnya setelah saya kembali ke Jakarta, saya ngobrol dengan teman-teman dan beberapa teman-teman yang sama-sama pernah ikut pertukaran pelajar. Kita sama-sama merasa bahwa kita yang pernah merantau, yang pernah merasakan menjadi minoritas itu biasanya lebih toleran. Karena kita pernah merasakan ternyata jadi minoritas itu nggak gampang ya. Sehingga kita memutuskan ini anak-anak Indonesia juga harus merasakan pengalaman yang sama. Harus pernah berinteraksi. Karena hanya dengan interaksi yang nyata, maka tembok-tembok stereotip itu bisa runtuh. Jadi kalau anak-anak Indonesia sudah semakin banyak yang diajarkan bahwa berbeda itu tidak apa-apa, berbeda itu biasa, dan berbeda itu indah, maka mereka akan tumbuh jadi orang-orang yang percaya pada perdamaian, orang-orang yang menghargai perbedaan, dan Indonesia akan jadi tempat yang lebih damai. Dan karena
Karena tidak bisa diajarkan, tapi harus dialami dan dirasakan, makanya ada pertukaran pelajar daerah Betul. Sabang Merauke. Betul. Dan Ayung dan Yohana ini termasuk yang waktu itu ikut. Betul. Jadi ini hanya untuk SMP ya, Mbak? Anak SMP. Anak SMP. Kenapa targetnya hanya SMP? Jadi kita ingin mulainya semudah mungkin. Oke. Supaya karena masih dalam masa-masa pertumbuhan, masa pembentukan watak, jadi kita ingin anak-anak sudah punya semangat perdamaian sejak dini. Tapi kita tidak ingin juga terlalu mudah karena anak-anak ini pemberani sekali ya. Ini karena anak-anak dari seluruh Indonesia, mereka harus berangkat ke Jakarta sendirian. Dan banyak dari mereka yang bahkan belum pernah keluar dari daerahnya gitu, tapi mereka berani naik pesawat sendirian ke Jakarta. Jadi pengalamannya lengkap, mulai dari keluar dari daerah sampai kemudian berada di sini. Dan berada di keluarga yang berbeda juga. Berada di keluarga yang berbeda. Saya mau ke Fahrul Rozi. Jadi Ayu mau tuh kenapa? Ya. Mau ikut gerakan Sabang Merauke karena apa? Ya saya berawal dari ingin coba aja, ingin coba-coba ini. Tadinya mau program apa. coba-coba? Ya coba-coba saja. Pas mengikuti gerakan Sabang Merauke bisa tahu adanya perbedaan persis yang dikatakan Ibu Ayu di sana tuh perbedaan agama tuh sangat kuat. Jadi orang Kristen itu kebanyakan benci sama Islam, Islam benci sama Kristen seperti itu. Jadi pas saya keluar saya ketemu sama orang-orang yang berbeda agama dengan saya, ada yang Kristen, ada yang Buddha, membuat saya tuh jadi terharu. Oh ternyata perbedaan itu membuat kita jadi sesuatu yang besar. Gitu. Tidak, selama ini merasa berbeda itu bermusuhan begitu ya? Iya, selama saya belum mengikuti Sabang Merauke itu saya merasa kalau beda kita, musuh. Ya, harus bermusuhan gitu. Saya sebagai Muslim harus musuh orang Kristen. Ternyata tidak gitu. Karena ikut gerakan Sabang Iya, Merauke. Sabang Merauke. Oke. Kalau Yohana asalnya Sumatera Selatan ya? Iya. Sumatera Selatan. Waktu itu mau ikut gerakan Sabang Merauke kenapa? Waktu itu kayak unik aja kayak gitu dan bisa menambah wawasan ikut Sabang Merauke. Seberapa susah sih waktu itu dapat izin ibu boleh ikut ini atau langsung boleh? Pertamanya sih mama nggak bilang kalau nggak ngizin, tapi mama takut. Ada yang ngomong, Sabang Merauke emang ada programnya apa nanti dijual di sana kayak gitu, takut kayak gitu kan. Tapi nyari info-info ternyata ada jadi Sabang Merauke itu pertukaran pelajar kayak gitu. Oh sempat dikira dijual atau yang aneh-aneh gitu ya. Seberapa jauh sih waktu itu perjalanan ke Jakarta seberapa jauh? Kalau aku bukan di Palembang tapi di Musi Banyuasin. Oke. Itu jadi kalau daerah tempat aku 4 jam harus melewati Sungai Musi. Jadi naik apa tuh? Naik speedboat. Naik speedboat 4 jam? 4 jam. Baru sampai Palembang? Baru sampai Palembang di bawah jembatan Ampera baru ke bandara naik pesawat ke Jakarta. Itu sendiri? Yohana sendiri? Sebenarnya berani tapi mama mau nemenin kayak gitu. Oh jadi ditemenin mama waktu itu sampai Jakarta? Nggak apa-apa. Jadi pada bulan Ramadan kami mengantar Yohana ke gereja. Mengantar ke gereja? Iya. Jadi ada rasa cemas juga nanti kalau kita mengantar ke gereja saya berkerudung, anak sulung saya juga berkerudung. Kira-kira bagaimana ya nanti di gereja gitu ya mengantar. Pengalaman seperti apa sih yang Ayul dan Yohana dapatkan pengalamannya? Siapa dulu Ayul? Apa yang paling berkesan? Selama saya mengikuti kegiatan Sabang Merauke ini yang paling berkesan ya terutama jalan-jalan ya. Misalnya setiap jalan-jalan itu selalu ada nilai yang menonjol. Misalnya kita jalan-jalan ke Tugu Proklamasi berarti mengandung nilai keindonesiaan, rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Jadi kita ke Tugu Proklamasi sambil belajar gitu. Oh dulu para pejuang kita kayak gini. Jadi belajar banyak dari Sabang Merauke itu. Terus misalnya nilai pendidikan kita ke Universitas Indonesia waktu itu yang batch pertama ke Universitas Indonesia. Oh sempat jalan-jalan ke kampus UI? Sempat jalan ke kampus UI itu buat janji cita-cita terus ditanam di kampus Universitas Indonesia. Siapa nih yang buat janji? Dari kakak-kakak. Sebenarnya idenya saya belum tahu idenya dari mana, tapi dari kakak-kakak yang jelas dari kakak-kakak kita. Jadi ini semua anak-anak gerakan adik-adik Sabang Merauke masing-masing nulis janji? Iya, beserta itu saudara-saudara Sabang Merauke. Terus ditanam janjinya? Ditanam, ditaruh dalam satu botol terus ditanam. Di kampus UI? Iya di kampus UI. Ayul apa janjinya? Cita-cita saya ingin ke ITB waktu itu. Saya tulis. Kok di UI nanamnya? Iya. Tapi saya alumni UI jadi agak sensitif nih.
Saya waktu itu tulis ingin bercita-cita berkuliah di ITB karena punya itu. Mau jadi apa memangnya Ayul? Ya, waktu itu saya ingin menjadi seorang presiden. Mau jadi presiden? Oke. Hebat. Kalau Yohana, kalau waktu dengan keluarga, waktu itu Yohana tinggal sama siapa? Sama Ibu Hani. Apa Ibu Hani? Mana ada Ibu Hani di situ? Ibu Hani cerita dong waktu mengasuh menjadi ibu angkat Yohana waktu itu seperti apa? Ya waktu itu bulan Ramadan, jadi kami berpuasa dan ada 2 hari Minggu waktu itu. Jadi pada bulan Ramadan kami mengantar Yohana ke gereja. Mengantar ke gereja? Iya. Jadi ada rasa cemas juga, nanti kalau kita mengantar ke gereja saya berkerudung, anak sulung saya juga berkerudung. Kira-kira bagaimana ya nanti di gereja gitu ya mengantar. Tapi saya tidak bisa menceritakan bagaimana perasaan saya, tapi ya buat saya itu adalah suatu pembelajaran yang luar biasa. Mungkin saya belajar lebih banyak dari Yohana daripada Yohana belajar dari kami. Jadi Mbak Hani yang lebih belajar banyak. Yohana waktu itu bulan puasa, Yohana beragama Kristen, tinggal sama Mbak Hani dan keluarga yang Islam. Ikut puasa atau makan? Makan. Karena memang tidak wajib puasa. Sempat ada malu, nggak enak hati atau gimana? Iya sempat malu. Kadang-kadang tuh waktu siang, kadang-kadang nahan lapar kayak gitu. Jadi malu mau ngomong. Tapi kata Bu Hani, kalau lapar kalau itu ngomong aja kayak gitu. Pasti disediakan ya. Oke. Jadi sempat ada hal-hal kecil begitu yang kemudian bisa mengajarkan banyak nilai ya Mbak Hani. Jadi ya anak-anak, terutama anak-anak saya mungkin ya, karena seumuran, jadi juga memahami bahwa ibadah itu kebutuhan kita masing-masing. Kebutuhan Yohana untuk pergi ke gereja, kebutuhan kami untuk berpuasa, sholat. Yohana mengingatkan anak-anak, apalagi puasa jangan panas-panasan nanti haus loh gitu ya. Anak-anak juga mengingatkan, tidur cepat besok pagi kita mesti ke gereja gitu. Itu saya nggak bisa ceritakan indahnya. Interaksi-interaksi seperti itu ya. Pak Ayul dulu tinggalnya dengan keluarga Pak Ikrar Nusa Bakti sama Ibu Ika. Itu. Ada di situ. Iya. Jadi tinggal bersama Pak Ikrar Nusa Bakti, itu juga sering diundang ke Matanaja loh Pak Ikrar. Dan kemudian ada Ibu Atika. Bu Atika cerita dong waktu mengasuh Pak Harul Rozi dulu seperti apa? Jadi biasanya saya dan Mas Ikrar bangun subuh-subuh untuk dari rumah kita di Bekasi, kantor di Gatot Subroto dengan kemacetan yang luar biasa. Dan waktu ada Ayul, dia tepuk tangan melihat jalan tol. Saya bilang, kenapa? Ayul, iya bunda harusnya bersyukur punya jalan sebagus ini. Karena di desa saya nggak ada. Saya dan Mas Ikrar langsung berpikir, wah selama ini kita kurang bersyukur ya. Karena mungkin bagi Ayul jalan tol, lihat taksi itu sesuatu yang luar biasa. Dan buat kita sesuatu yang membetekan di tengah kemacetan gitu. Dan semangat sekolahnya Ayul sangat tinggi. Dan itu mengingatkan Mas Ikrar waktu masa-masa sekolahnya yang susah. Dan membuat kami sekeluarga juga untuk semakin semangat belajar, dan sekarang Ayul bisa bersekolah di Cibubur untuk meneruskan cita-citanya, buat kita juga jadi kebanggaan tersendiri. Jadi sudah berapa angkatan Mbak Ayu? 3 angkatan. 3 angkatan. Dan memang persis tanggal 28 Oktober ya saya dengar? Persis tanggal 28 Oktober kita didirikan 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, jadi persis hari ini 3 tahun yang lalu. Ada banyak sekali pesan-pesan negatif, pesan-pesan kebencian yang beredar, hate speech, ya hatred speech. Nah, kita harus melawan itu semua dengan pesan-pesan damai. Kita harus melawan itu semua dengan tindakan-tindakan yang positif, dan itu dimulai dari kita sendiri. Ada Ibu Roida Sianipar. Ibu Roida ini ibu kandung Yohana. Iya, betul. Apa yang berbeda Yohana dari sebelum ikut ini dan sesudah Ibu? Dengan kawan-kawannya lebih akrab. Kalau dulu dengan kawannya memang aku sekali dia. Tetapi setelah ini semuanya temannya yang orang Bali. Kebetulan kami di daerah transmigrasi di Musi Banyu Asin. Jadi yang orang Bali walaupun agamanya berbeda, Hindu, dia ikut membantu misalnya ketika mau ada acara di pura, menggunakan baju adat, cari bunga, ikut cari bunga untuk peribadatan itu. Jadi saya lihat itu demikian juga dengan yang Muslim, juga lebih familiar kalau ada acara di sekolahnya Isra Mi'raj atau
latihan rebana, ikut berkecimpung di dalamnya. Itu yang saya lihat dari kegiatan Sabang Merauke ini. Baik. Saya ingin mengundang untuk bergabung ke meja Mata Najwa Direktur The Wahid Institute, Mbak Yeni Wahid. Saya tahu The Wahid Institute juga menggagas gerakan yang kurang lebih mirip atau mendekati, ingin menyebarkan pesan kedamaian juga. Betul. Bisakah Mbak Yeni bercerita ke kami apa itu gerakan yang dilakukan oleh The Wahid Institute, Mbak Yeni? Ya, jadi kami memang fokus utamanya adalah menyebarkan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan toleransi ya, yang diperjuangkan oleh almarhum Gus Dur, kami teruskan sekarang. Nah, sama sebetulnya maksudnya dengan Sabang Merauke, dan kami melihat bahwa sekarang mulai banyak ancaman-ancaman ya, ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia karena arus globalisasi yang begitu deras. Nah, perlu ada pertahanan, sistem pertahanan diri yang kita bangun ya, untuk memastikan bahwa anak-anak kita kemudian tidak hidup dalam suasana yang saling tersekat-sekat. Begitu tersekat-sekat maka mereka tidak kenal satu sama lain. Kalau nggak kenal maka lebih gampang untuk berprovokasi, lebih gampang untuk memandang orang lain tanpa empati, lebih gampang untuk memandang orang lain dengan kacamata kebencian karena tidak kenal, tidak ada yang mengikat mereka. Nah, untuk melakukan itu kami fokus pada beberapa kegiatan. Mulai dari kegiatan advokasi, training, edukasi dan lain sebagainya. Yang pesan utamanya apa, Mbak? Pesan utamanya kedamaian itu tadi? Kedamaian, betul, kedamaian. Karena semua manusia pada intinya justru ingin hidup damai ya kalau kita melihat insting dasarnya. Tetapi ada orang-orang yang memang secara sengaja mencoba menciptakan sikap permusuhan, rasa permusuhan. Nah, kita yang mempunyai itikat untuk hidup damai kadang-kadang kurang aktif untuk mengkampanyekannya. Nah, jadi kami bermaksud untuk melakukan gerakan secara sistematis, secara komprehensif untuk memastikan bahwa masyarakat kita tidak terjebak pada perilaku yang negatif atau intoleran. Kita kasih tepuk tangan dong Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, saya ingin minta pesan dong dari Anda. Kita hari ini Sumpah Pemuda, dari awal kita banyak mendengarkan gerakan anak muda di berbagai bidang, tapi tujuannya semuanya satu, peduli pada negeri, berbuat sesuatu untuk negeri. Apalagi yang harus diingat dan apa yang bisa kita konkret lakukan anak-anak muda kalau kita bicara Sumpah Pemuda? Jadi gini, kita ini kadang lupa bahwa begitu banyak kenikmatan yang kita alami sebagai warga Indonesia. Warga Indonesia kita bebas, anak perempuan bisa sekolah dengan mudah. Di beberapa negara susah anak-anak perempuan bisa sekolah misalnya. Bahkan ada banyak negara yang terlibat dalam konflik. Di banyak negara ada campur tangan pemerintah terlalu susah, terlalu kuat sehingga bahkan untuk melahirkan beberapa anak saja harus ada intervensi dari negara. Ya, jadi negara kita ini negara yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Ada satu hal menurut saya yang bisa kita fokuskan, yang bisa dilakukan oleh anak muda, yaitu untuk memastikan bahwa lebih banyak beredar pesan-pesan positif, pesan-pesan tentang cinta kasih di antara kita semua. Nah, karena kalau kita melihat sekarang dengan adanya teknologi yang begitu maju, sosial media, semua orang anak muda jarang sekali yang tidak terlibat dalam sosial media. Kita lihat di sana ada banyak sekali pesan-pesan negatif, pesan-pesan kebencian yang beredar, hate speech, ya hatred speech. Nah, kita harus melawan itu semua dengan pesan-pesan damai. Kita harus melawan itu semua dengan tindakan-tindakan yang positif. Dan itu dimulai dari kita sendiri. Karena kebencian, hate hanya bisa dijawabnya dengan love. Hanya itu menurut saya. Jadi banyak orang yang fokus pada hate. Jangan, kita fokus pada cinta. Dan cinta itu, orang yang membenci, kalau kita beri dia cinta terus-menerus, maka rasa benci juga akan tergerus. Mbak Ayu, apa mimpi Anda untuk gerakan Sabang Merauke ini? Gerakannya bisa semakin besar, dampaknya semakin luas, semakin banyak yang mendukung Sabang Merauke dan semakin banyak orang yang percaya bahwa semangat toleransi harus terus didengung-dengungkan. Dan yang tidak kalah penting adalah semakin banyak orang yang percaya bahwa masih banyak yang peduli pada Indonesia. Karena Sabang Merauke ini misalnya, ini kan gerakan 100% relawan. Yang semuanya dibayar dengan kebahagiaan. Dan setiap kali saya bertemu dengan relawan Sabang Merauke ini, jadi terus-menerus diingatkan masih banyak sekali anak-anak muda yang peduli pada Indonesia.
Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Pemuda hari ini harus turun tangan berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Menjaga negara dari gelap mata kuasa, berpihak pada setiap masalah nyata warga negara. Tidak sekedar memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial. Pada kaum muda kita menitip masa depan. Jangan biarkan jiwa mereka hangus oleh ego dan dendam. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke jika pemudanya kehilangan idealisme? Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini, rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Ku tidak lupakan dan tergerak.